Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa di bulan Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Muharram adalah bulan pertama dalam hitungan kalender Hijriah. Rasulullah SAW saat pertama kali hijrah ke Madinah bertepatan dengan bulan Muharram, sehingga bulan ini dijadikan sebagai awal penanggalan tahun Hijriah. Di antara momentum istimewa bagi umat muslim adalah tibanya bulan Muharram yang merupakan awal tahun baru Islam dalam kalender Hijriah. Bulan Muharram menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga ia disebut sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Pada bulan Muharram, umat Islam dilarang melakukan peperangan dan dianjurkan untuk mengerjakan puasa sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram." Artinya, sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Berdasarkan hadis tersebut, puasa pada bulan Muharram mengandung keutamaan yang luar biasa, sebab ia dikatakan sebagai puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan. Umat muslim yang berpuasa di bulan Muharram, satu hari pahalanya sama dengan 1 bulan. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauma Arafata kana lahu kaffaratu sanatain. Wa man shoma yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin 30 yauman." Artinya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah, yakni 9 Dzulhijjah, maka menjadi pelebur dosa selama 2 tahun. Dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapatkan pahala 30 hari. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini adalah keutamaan puasa Muharram secara umum. Khusus pada tanggal 10 dan 9 Muharram, ada anjuran khusus dari Rasulullah SAW. Puasa tanggal 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura. Puasa ini menjadi pelebur dosa setahun yang telah lewat. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Artinya, sungguh Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Ikhwatan iman rahimakumullah. Awal mula dianjurkannya puasa Asyura, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian beliau bertanya, "Kalian puasa apa hari ini?" Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, "Ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari Asyura dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka kami pun mengikutinya dengan berpuasa pada hari ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kami seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian." Setelah itu, Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Berikutnya adalah puasa Tasu'a yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Umat Islam juga disunahkan untuk melakukan puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a dianjurkan sebagai pembeda dengan kebiasaan puasa orang-orang Yahudi.
Anjuran mengamalkan puasa Tasu'a bersandar pada hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sumu yawma Ashura'a wa khaliful Yahud. Sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian pada sehari sebelumnya atau sehari setelahnya." Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram." Namun, belum sampai 1 tahun kemudian, Rasulullah SAW wafat. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, dalam hal ini, tingkatan puasa Asyura itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu puasa Asyura saja. Yang lebih utama lagi adalah puasa Asyura disertai dengan puasa Tasu'a. Dan yang lebih utama lagi adalah puasa Asyura disertai dengan puasa Tasu'a dan puasa tanggal 11 Muharram. Adapun tata cara puasa Muharram, sebagaimana puasa-puasa sunnah lainnya, yaitu yang pertama niat dalam hati. Misalnya, nawaitu shaumal Muharram lillahi ta'ala. Saya niat puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Untuk puasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu niat puasa Tasu'a. Nawaitu shauma Tasu'a lillahi Ta'ala. Saya niat puasa Tasu'a karena Allah Ta'ala. Untuk puasa tanggal 10 Muharram, niat puasa Asyura. Nawaitu shauma Asyura'a lillahi Ta'ala. Artinya, saya niat puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Niat puasa ini tempatnya ada di dalam hati. Namun kita disunnahkan untuk mengucapkannya dengan lisan. Niat puasa sunnah, termasuk puasa Muharram, dapat dilakukan sejak malam hari hingga siang sebelum masuk waktu zawal atau waktu zuhur. Dengan syarat, ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau sejak masuk waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab.